menurutmu apa sih bedanya BPI dengan LPDP itu? Daftar BPI atau LPDP ya? Gimana ya? Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini saya ingin membahas tentang apa sih bedanya BPI dengan beasiswa LPDP. Nah teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, tentunya pendidikan itu merupakan salah satu kunci dari sebuah kesuksesan di masa depan. Tetapi biasanya kalau untuk memperoleh pendidikan yang tentunya berkualitas, kita itu membutuhkan banyak biaya banget ya. Nah, jadi sebenarnya banyak banget lembaga-lembaga dan pemerintah tentunya di Indonesia itu memberikan bantuan berupa beasiswa untuk teman-teman semua yang memiliki prestasi dalam membantu biaya pendidikan. Nah, dua di antara beasiswa-beasiswa tersebut adalah LPDP yang tentunya udah lama banget, dan saya yakin teman-teman semua udah pada tahu sih apa itu LPDP, dan sering banget diucapkan sama siapapun. Bagi beasiswa hunter pasti tahu tuh LPDP itu apa sih gitu ya. Dan yang kedua yang saat ini 2 tahun terakhir ini lagi booming, yaitu beasiswa pendidikan Indonesia atau disingkat dengan BPI. Nah, dua beasiswa dari pemerintah Indonesia ini sebenarnya menawarkan benefit atau keuntungan yang lengkap, tetapi tentunya persyaratannya juga besar. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin mendaftar di beasiswa pendidikan Indonesia, kalian bisa cek di playlist aku. Di situ aku udah buat pendaftarannya dan bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana mendaftarnya, kemudian seleksi wawancaranya kayak gimana, rencana studi, personal statement, semua ada di video ini. Kalian bisa cek di situ. Nah, sekarang apa sih perbedaan dari beasiswa pendidikan Indonesia dan LPDP? Simak videonya baik-baik ya. Nah, sebelum kita masuk apa sih perbedaan antara beasiswa pendidikan Indonesia dan LPDP, di sini saya jelaskan sedikit tentang kedua beasiswa ini. Nah, yang pertama adalah beasiswa LPDP. Teman-teman semua, beasiswa LPDP atau biasa kepanjangan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ini adalah sebenarnya salah satu beasiswa yang paling bergengsi dan kompetitif di Indonesia. Nah, beasiswa ini ditujukan untuk mendukung pendidikan tinggi bagi para pemuda dan pemudi Indonesia yang memiliki potensi akademik dan kepemimpinan yang tinggi, dan tentunya memiliki komitmen untuk membangun Indonesia. Nah, beasiswa ini diberikan langsung oleh LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Sedangkan untuk tujuan dari LPDP ini adalah untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan yang berkualitas baik di dalam maupun di luar negeri bagi teman-teman semua individu yang berbakat dan memiliki potensi untuk memajukan Indonesia dalam bidang akademik, ekonomi, politik, sosial. Dan LPDP ini membiayai pendidikan mulai dari program sarjana atau S1 sampai doktoral atau S3. Nah, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, beasiswa LPDP sendiri itu teman-teman menawarkan berbagai macam program. Misalnya beasiswa pendidikan magister, beasiswa pendidikan doktor, bisa juga beasiswa pendidikan profesi, beasiswa pendidikan pasca doktor, dan beasiswa pengembangan profesi. Sebenarnya dengan kata lain sih, jenjang beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP itu dari jenjang S2 sampai dengan S3. Nah, untuk studinya atau program-program pada LPDP ini memiliki bidang studi yang cukup luas.
Misalnya kayak di bidang pendidikan tentunya, bidang teknik, ilmu sosial, hukum, kedokteran, dan sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita sebagai penerima beasiswa LPDP itu memiliki kewajiban pasca studi gitu. Nah, kewajiban pasca studi ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima beasiswa LPDP yang diharapkan untuk berkontribusi bagi Indonesia dalam bidang yang sesuai dengan program studi yang pernah dia tempuh. Nah, kontribusinya seperti apa? Kontribusi itu dapat merupakan pengembangan penelitian dan inovasi, kemudian memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat atau melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia. Beasiswa LPDP ini merupakan salah satu program yang sangat penting dan strategis. Dengan adanya beasiswa ini sebenarnya dapat nanti penerimanya itu mampu berkontribusi dalam pembangunan Indonesia di masa depan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang Beasiswa Pendidikan Indonesia atau biasa disingkat dengan BPI. Teman-teman semua, BPI sebenarnya adalah program beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang memiliki tujuan memberikan kesempatan pendidikan kepada pemuda-pemudi Indonesia yang berprestasi namun memiliki keterbatasan finansial untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, secara langsung sebenarnya program beasiswa BPI ini merupakan program beasiswa yang kerjasama antara LPDP dengan Kemendikbudristek. BPI sendiri sebenarnya terbuka untuk pelajar yang telah lulus SMA ataupun sederajat dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, baik itu yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, penerima beasiswa BPI ini sebenarnya boleh memilih program studi sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan kata lain sebenarnya jenjang studi yang ditawarkan oleh beasiswa BPI ini adalah S1 atau D4, S2 hingga S3. Apa saja sih program yang dimiliki oleh BPI? Yaitu yang pertama beasiswa bidik misi, beasiswa pendidikan berprestasi, beasiswa peningkatan prestasi akademik, beasiswa peningkatan prestasi olahraga, dan beasiswa peningkatan prestasi seni. Nah, sebenarnya hampir mirip dengan LPDP. Jadi bagi penerima beasiswa juga itu memiliki kewajiban pasca studinya adalah bekerja untuk Indonesia minimal selama 5 tahun setelah lulus. Nah, hal ini dilakukan sebagai bentuk pengembalian kepada masyarakat atau investasi yang telah diberikan oleh pemerintah melalui program beasiswa BPI ini. Jadi, di kesimpulannya, kita sama-sama bisa menyimpulkan bahwasanya Beasiswa Pendidikan Indonesia ini merupakan program beasiswa yang tentunya dapat dijadikan salah satu referensi bagi teman-teman yang berprestasi dan memiliki keterbatasan finansial. Nah, apa sih perbedaan antara beasiswa LPDP dengan BPI? Kita bahas sekarang. Nah, teman-teman, yang pertama adalah berdasarkan jenis beasiswanya. Beasiswa LPDP maupun BPI itu memiliki jenis-jenis beasiswa atau program-programnya itu berbeda-beda atau formasinya berbeda. Contohnya nih, kalau di beasiswa LPDP ada yang namanya program umum. Program umumnya itu terdiri dari beasiswa reguler, kemudian beasiswa perguruan tinggi utama dunia, dan beasiswa parsial. LPDP juga memiliki program targeted. Nah, program targeted ini terdiri dari 4 program. Yang pertama adalah beasiswa untuk PNS, TNI, dan Polri, kemudian beasiswa kewirausahaan, beasiswa kader utama, dan beasiswa dokter spesialis dan subspesialis 1. Sedangkan untuk program afirmasi, beasiswa LPDP itu terdiri dari beasiswa penyandang disabilitas, beasiswa putra-putri Papua, beasiswa daerah afirmasi, dan beasiswa prasejahtera. Nah, bagaimana dengan BPI? Program-program pada BPI itu untuk jenjang S1 atau D4,
itu terdiri dari beasiswa calon guru SMK, beasiswa pelaku budaya, dan beasiswa Indonesia Maju. Sedangkan untuk jenjang S2 terdiri dari beasiswa perguruan tinggi akademik, beasiswa PTA Joint Degree atau Double Degree, beasiswa PTV, beasiswa pendidikan dan tenaga kependidikan, beasiswa pelaku budaya, dan beasiswa Indonesia Maju. Sedangkan untuk jenjang S3 terdiri dari beasiswa PTA, beasiswa PTA Joint Degree atau Double Degree, beasiswa PTV, beasiswa pendidikan dan tenaga kependidikan, beasiswa dosen LPTK atau kependidikan profesi guru, beasiswa pelaku budaya, dan beasiswa University of Oxford. Nah, persyaratan yang kedua adalah syarat IPK. Nah, syarat IPK yang untuk mendapatkan beasiswa LPDP dengan BPI itu sebenarnya mirip-mirip ya teman-teman. Nah, seperti ini syaratnya. Yang pertama, untuk jenjang S2, beasiswa LPDP itu untuk program umum dan targeted itu minimal IPK-nya 3,0 sampai 4. Nah, sedangkan untuk beasiswa pada program afirmasi, untuk penyandang disabilitas daerah afirmasi minimal 2,5. Sedangkan untuk prasejahtera minimal 3,0. Sedangkan untuk beasiswa BPI jenjang S2, beasiswa pada program pendidikan PTA PTV itu minimal 3,0. Sedangkan untuk program BIM atau beasiswa Indonesia Maju untuk sains, riset, dan teknologi minimal 3,25. Selain 3 di atas itu minimal 2,75. Jadi selain tadi saya sebutkan sains, riset, dan teknologi, itu bisa IPK-nya 2,75. Sedangkan untuk jenjang S3, ini untuk jenjang S3 pada beasiswa LPDP itu IPK-nya minimal untuk umum dan targeted itu 3,25. Sedangkan untuk afirmasi atau penyandang disabilitas daerah afirmasi itu minimum 3. Sedangkan untuk jenjang S3 pada BPI itu university untuk program University of Oxford dia 3,5. Sedangkan pendidikan PTA, PTV, dosen LPTK, pendidikan guru itu 3,25. Nah, selanjutnya untuk persyaratan IELTS. Nah, persyaratan IELTS untuk beasiswa LPDP itu dia untuk PTUD parsial reguler luar negeri, dia itu minimal 6,5. Untuk beasiswa reguler dan parsial dalam negeri minimal 6. Kemudian itu untuk program umum ya tadi ya, untuk LPDP. Sedangkan program targeted untuk untuk PNS, TNI, Polri dalam negeri itu minimal 6. Kemudian untuk luar negeri 6,5. Kewirausahaan minimal 6, pendidikan kadar utama minimal 4,5. Sedangkan untuk program afirmasi pada LPDP, untuk dalam negeri 4,5, kemudian untuk luar negeri itu 6. Nah, sedangkan BPI untuk beasiswa Indonesia, untuk BIM, program BIM atau beasiswa Indonesia Maju, untuk program luar negeri saja itu minimal 5,5. Jadi kalau untuk dalam negeri itu nggak ada ya teman-teman. Nggak ada syarat seperti itu untuk jenjang S1 atau D4. Kemudian jenjang S2 itu pendidikan PTA luar negeri itu 6,5. BIM atau beasiswa Indonesia Maju luar negeri itu 6,5. Jadi kalau di dalam negeri nggak ada syarat TOEFL ataupun IELTS. Kemudian jenjang S3 untuk pendidikan PTA luar negeri 6,5, dosen LPTK pendidikan profesi guru luar negeri minimal 6,5, beasiswa University of Oxford 7,0. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwasanya di BPI ataupun di LPDP itu syarat TOEFL-nya lebih berat di LPDP gitu ya. Nah, itu dia perbedaan antara beasiswa LPDP dengan beasiswa BPI. Sedangkan untuk persyaratannya sebenarnya mirip-mirip, cuma ada beberapa sedikit yang berbeda.
untuk lebih jelasnya sih kesimpulannya adalah ketika kita mendaftar beasiswa LPDP, maka programnya itu bisa berbagai macam. Dan apalagi teman-teman yang baru selesai kuliah atau biasa program fresh graduate, maka untuk meraih pendidikan untuk S2 bisa mendaftar di LPDP. Karena untuk BPI kemungkinan besar persyaratannya tidak memenuhi. Nah, itulah ulasan sedikit dari saya tentang perbedaan antara beasiswa LPDP dengan BPI. Sebenarnya kedua beasiswa ini sangat membantu untuk biaya pendidikan, tetapi memiliki perbedaan dalam tujuan, tingkat pendidikan, kemudian jangka waktu studi, persyaratannya juga sedikit berbeda, besaran dananya mirip-mirip. Kemudian jangkauan program studinya berbeda, proses seleksi dan penerimaan juga berbeda, kewajiban pasca studinya juga berbeda, tingkat persaingannya juga tentu sangat berbeda. Oleh karena itu, teman-teman semua, ketika kita ingin mendaftar atau mengapply sebuah beasiswa, entah itu BPI ataupun LPDP, kita harus mempertimbangkan dengan cermat tujuan dan rencana pendidikan kita ke depannya seperti apa sebelum kita memilih program beasiswa yang tepat. Nah, itu dia tadi video saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.